Ya kalau aku lihat dari sini kartunya adalah mungkin dari kalian, salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian memiliki kisah cinta LDR ya, atau long distance relationship atau cinta jarak jauh bisa jadi. Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Reader. Hari ini saya ingin membacakan tematik membacakan tematik dengan judul pesan-pesan dari semesta dan dari si dia buat kamu yang merasa lelah dan merasa ditinggalkan olehnya. Ya, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Oke, sebelum saya memulai, tunggu setelah jeda berikut ini. Ya. Kita mulai saja. Apa sih pesan-pesan dari si dia dan pesan-pesan semesta buat kamu yang merasa lelah dan merasa telah ditinggalkan olehnya? Dia membuat buat kamu yang merasa ditinggalkannya, kalian tinggal memilih pile pertama, yaitu ada kartu rose cards ya. Kamu bisa memilih dari kata rose card ini yang berwarna yellow atau berwarna kuning ya, dari batu rose card ya, batu cinta. Yang kedua adalah angel light, malaikat cinta juga ini ya, angel light, cahaya malaikat. Oke, bagi memberi batu angel light monggo atau kartu angel light. Dan yang terakhir adalah topas. Nah, ini bagus sekali batu topas ya, untuk kesehatan dan sebagainya. Bagi memilih kartu topas monggo, tinggal kalian milih mau kartu yang mana atau pile yang mana yang kalian pilih sesuai dengan hati nurani kalian atau intuisi kalian. Silahkan dipilih. Iya, kalau sudah memilih ya sesuai dengan intuisi kalian ya, jangan ada paksaan dan macam-macam. Di sini ada rose card, ada angel light, dan ada topaz. Baik, kalau sudah memilih, langsung kita mulai saja setelah berikut ini. Oke, kartu ini sudah saya kocok sebelumnya, sudah saya shuffle ya. Nanti tinggal kita lihat aja isi-isi dari kartu tersebut bagi yang memilih pile pertama, yaitu rose card. Mari kita mulai saja. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta. Kita ambil yang pertama. Bagaimana sih cinta kamu yang sebenarnya gitu ya? Apa yang telah kamu alami atau jalani sebelumnya dengan si dia, orang spesial kamu ya? Oke, saya taruh di sini aja. Oke, saya ambil satu-satu di sini karena sudah saya kocok ya. Oke, iya. Sebentar. Ya, karena ini ada 5 kartu ya, jadi saya bereskan dulu. Nah, oke. Right, yang ini di sini dulu. Nah, saya lanjut saja ya guys. Kartunya, yang pertama adalah Well Fortune, yang kedua adalah Six Swords, ketiga adalah Two Chalices atau Two Cups, yang keempat adalah kartu Princess of Sword ya, Princess of Sword, dan terakhir adalah The Tower. Jelas banget ya. Mungkin kalian di sini karena ini bacaannya universal atau general reading, jadi belum tentu semua resonate ya. Tapi buat semua kalian ya guys. Jadi ambil aja, take it easy, benang merah atau positive thing-nya aja. Jadi di sini kalau saya lihat ini jelas banget bahwa kalian memang mungkin dari satu di kisah cinta LDR ya, atau long distance relationship atau cinta jarak jauh, bisa jadi seperti itu. Awalnya memang menyenangkan, dia jauh dari kamu, dia meninggalkan kamu demi apa? Demi karir, demi pendidikan, atau memang ada keterikatan pekerjaan, pendidikan atau usaha dan sebagainya ya. Dia meninggalkan kamu dengan ya rasa berat, dengan kalian berpisah dengan rasa tidak enak, tetapi hubungan kemarin-kemarin masih baik-baik saja, bahkan ada niat untuk melanjutkan ke arah yang lebih serius buat kalian yang memilih pile pertama.
Hubungan kalian LDR, well fortune, menyenangkan, penuh kebahagiaan. Tetapi pada saat tertentu dia harus berpisah karena ada itu ikatan pekerjaan, dinas atau sebagainya, atau memang ada hal-hal yang memang perlu ditinggalkan, itu sebenarnya beban berat buat kamu atau buat si dia juga. Tetapi memang walaupun LDR atau hubungan jarak jauh, hubungan kalian memang bisa jadi bagus ya, maksudnya masih bisa ada komunikasi yang intens bahkan sampai mengarah ke tunangan. Ada yang sudah mulai serius dalam berbicara ke arah sana. Kamu tetap kepoin dia, kamu tetap cari dia, kamu tetap mencari info tentang dia, sosmed dia dan sebagainya. Bahkan kamu berusaha untuk mengetahui apa sih sebenarnya, kenapa selama ini kelihatannya kok mulai ada masalah seperti itu. Karena kenapa? Semakin kamu kepoin dia, semakin kamu pengen tahu ngapain aja kamu di sana dan ingin mengejar ini keseriusan hubungan kalian sampai ke arah mungkin tunang dan menikah, terjadi suatu masalah besar ya. Ada perubahan luar biasa yang gak diduga-duga buat kamu, jadi shock gitu. Kok dia tiba-tiba seperti ini, berubah sama saya, dia tiba-tiba berubah, dia tidak bisa lagi seperti saya seperti ini. Komunikasi pun juga tersendat-sendat. Ada apa dengan kami? Mungkin kamu akan mencari tahu terus salah satu di antara kalian, dan bisa jadi energi juga vice versa, dia pun juga sama, merasa kesal, tidak suka dikepoin atau ditanya-tanya terus masalah hubungan lebih ke arah serius seperti ini. Hubungan cinta kalian tadinya bersemi ya, senang, menyenangkan, penuh bunga-bunga, romantis banget gitu ya, ibarat dari jadi pasangan. Tapi ya begitu pada akhirnya berpisah karena ada suatu masalah, ya memang harus seperti ini gitu ya. Dan kalian memang tujuannya tadi pada kebahagiaan, tapi akhirnya harus berpisah dengan secara sepihak bisa jadi, atau secara mendadak ya, bikin shock terapi, mendadak putus seperti itu ya, atau memang digantung gitu hubungan kalian, digantung, ada perubahan yang tidak bisa kamu percayai, seperti kamu distrust ya kepada dirimu, kurang pede sama dirimu, dan kurang pede dengan hubungan kalian ke depan. Nah itu yang terjadi, ada perubahan besar yang mendadak yang membuat hubungan kalian tidak bersemi lagi, tidak berjalan baik lagi ya, soal cinta kalian yang tadinya memang awalnya baik-baik saja. Ada apa sih sebenarnya? Seperti ini kejadiannya, kamu jadi kepoin dia, atau dia energinya bisa jadi mengkepoin kamu belakangan ini ya, mencari tahu tentang dirimu. Nah sekarang bila kalian yang sedang mengalami masalah percintaan seperti ini, nasihatnya apa dari Sang Semesta, pesan-pesan buat kamu ya. Nah di sini ada break the change, ancestral patterns healing ya, rewriting the future. Jadi kamu harus healing, memaafkan dia yang meninggalkan kamu ini. Memang dia pergi untuk pekerja tadi, tapi secara mendadak dia hilang sejenak dari kamu, atau ada sepihak yang memutuskan hubungan ya, secara jelas atau tidak jelas, atau kepastian, atau memang sedang mengalami shock, dia shock luar biasa, stres atau frustasi dengan masalah cinta yang sepertinya tidak ada solusi buat kamu sekarang mungkin saat ini ya, atau membingungkan kamu, membuat kamu jadi kayak itu tadi, tertekan dan stres ya. Break the change, rewriting the future, mulai lagi dari kembali ke nol, tulis lagi rencana kamu ke depan, tulis lagi ke lembaran hidup baru buat kamu ke depan dengan healing. Tentunya healing bisa jadi memaafkan apapun yang terjadi di masa lampau, walaupun berat banget buat kamu ya, sangat berat untuk merilis emosi negatif yang saat ini sedang mungkin kamu rasakan ya. Healing diri kamu, dengan healing kamu akan terbantu meringankan menjalani hidupmu sekarang ini ya, memaafkan si dia dan memaafkan kejadian apa yang terjadi di antara kalian. Yang kedua adalah di sini ada unakite batunya, answer prayers ya. Jadi sini all your great praying was open it ya. Jadi was open it, jadi semua doa-doa kamu telah diijabah atau dibuka, dan bahkan mendapatkan divine solution and support. Nah semesta itu sebenarnya memang sudah kasih sinyal supaya kamu break the chain, karena doa-doa kamu selama ini ya telah terjawab, answer the prayer, sudah kasih sinyal ya, dengan menghealing diri sendiri sudah mulai ringan
ya beban-beban emosional negatif kamu, energi kamu yang terkuras selama ini jadi habis, dehidrasi. Hubungannya ya, tidak jelas ini yang bikin kamu shock bahwa Tuhan telah menjawab doa-doa kamu, answer prayers. Bahkan dia mensupport ya, divine solution and supportnya ke kamu. Jadi kamu kalau udah dikasih tanda dia mungkin lagi menghindar sama kamu, coba kamu healing diri kamu rubah polanya, kamu mulai lagi mengisi lembaran hidup kamu meskipun untuk sementara ini tanpa dia. Ya, Tuhan menjawab semua doa kamu, tidak ditinggalkan. Dia tahu dan lebih tahu apa yang mesti dikerjakan oleh beliau. Jadi kalau lepaskan saja ya kepada beliau, rilis aja semua masalah kamu ke beliau, biarkan semesta yang bekerja. Lalu perasaan dia sekarang ke kamu ini sekarang bagaimana sih? Ya, oke, saya buka kartunya sebentar. Ya, ini kartunya perasaan dia sebenarnya sekarang ke kamu bagaimana, karena ini sudah di shuffle, sudah saya kocok, saya langsung buka aja ya. Iya, ini tuh 2 3 4. Wow. Ya, ini jelas banget dari pesannya buat kamu. Perasaan dia sebenarnya ke kamu masih belum hilang. Ada perasaan sayang, ya. Ada romantis. Dia mengingat-ingat sama kamu. Ada perasaan romantis sama kamu. Ada perasaan sayang ke kamu. Begitupun energinya vice versa. Bisa jadi kamu juga masih sayang sama dia, masih cinta ya. You feeling unreal and worth exploring. Kayak kamu kangen. Dia kangen. Saat ini kamu pun juga kangen. Merasakan ya, benih-benih asmara lagi, merasakan cinta di masa lalu. Dan saat ini dia merasakan itu, ada rasa kangen ya. Kartu kedua adalah let your friend help you, ask for and accept support from others. Jadi ibaratnya dia pun juga merasakan bahwa dia butuh seorang yang bisa dimengerti ya, butuh seseorang yang bisa mendengar masalah-masalah dia, yang menyupport dia, karena berat juga dia merasa masih sayang sama kamu. Dia butuh support, apa yang mesti saya lakukan dan apa yang mesti saya perbuat untuk si dia yang telah saya tinggalkan, dan mungkin lelah gitu ya dengan hubungan saya berhubungan dengan saya ini gitu perasaannya. Atau energinya juga bisa jadi kamu juga butuh nasihat dari orang-orang terdekat, dari orang-orang terpercaya, dari teman-teman atau keluarga atau siapapun yang membuka konseling kepada kamu. Ini dua-duanya butuh nasihat. Karena kenapa? Saat ini memang kalian hubungannya kan bisa jadi LDR atau berpisah karena suatu masalah besar gitu, jadi kalian berpisah. Jadi kalian memang sedang berpisah ya, berpisah dari partner dia and the horizon. Ini desperation ya, perpisahan. Karena ada masalah perpisahan ini, jarak antara kalian yang masih bisa jadi dibilang walaupun sudah ada perpisahan tetapi secara tidak jelas ataupun jelas ada perasaan masih sayang. Nah, itu yang membutuh bantuan nasihat dari orang terdekat kamu. Ya, kan ada perpisahan ini ya. Perpisahan yang sementara ini membuat kamu shock. Ya, yang tidak diduga-duga oleh kamu, oleh si dia. Ya, tanpa kabar bisa jadi atau memutuskan sebelah pihak. Kedua adalah forgiving. Yang keempat nih kartunya adalah forgiving and learning. Sebenarnya dia mau minta maaf, dia masih deeply, masih dalam sayangnya sama kamu ya. Begitu dalam perasaan dia sedih nih sama kamu nih. Kenapa hari ini harus terjadi ya? Perpisahan ini harus terjadi dan kenapa gitu ya? Dia pun sebenarnya ya banyak persoalan dan keraguan dia ini gitu ya. Dia mau minta maaf sebenarnya. Dalam hati dia masih sayang sama kamu. Ada perasaan romantik di sini. Ya, dalam rasa sayangnya. Tapi ya mau bagaimana? Belum waktunya mungkin. Tapi suatu saat pasti dia akan meminta maaf sama kamu. Oke, itu saja yang memilih file nomor 1. Semoga tercerahkan. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Syakarina Gita, share dan like ke kawan-kawan kalian. Semangat ya. Halo guys. Oke, kita ketemu lagi. Sekarang saya sambung kembali temanya tadi bagi yang telah memilih file kedua, yaitu Angel Light ya, batu Angel Light, batu cinta juga ya. Sekarang udah waktu saya membaca ya, karena ini udah saya shuffle, sudah saya kocok, tinggal saya buka saja kartunya perlahan-lahan. Sebentar ya. Oke, saya geser ini ke sini, kita lihat saja kartunya satu persatu ya. Nah, iya.
sebentar. Iya. Sorry agak lama ya saya bukanya. Oke, di sini ada kartu The Moon yang pertama ya. Kartu The Moon, yang kedua adalah kartu Nine Celsius atau Nine Cups ya. Nine Cups. Terus di sini ada kartu wow, The Devil. Oke. Yang ketujuh adalah kartu Seven Pentacles. Ya, Seven Pentacles. Yang ke-10 adalah Ten Swords. Oke, di sini jelas sekali adalah yang memilih pile nomor 2 yaitu Angel Light ya. Kalian ini benar-benar dirundung masalah berat ya sepertinya. Ya, karena kalian melihat masalah kalian yang awalnya memang penuh dengan rasa emosional yang dalam buat kalian berdua ya, emosional yang sangat dalam ya, tampaknya kalian begitu sayang satu dengan yang lain. Mungkin di antara energi ini, karena ini universal atau general reading, di antara kalian yang saya tarik energinya mungkin ada yang merasakan perasaan-perasaan benar-benar sayang, ada rasa tulus atau rasa sayang yang luar biasa dalam kepada si dia ini, The Moon ya. Dan dia juga sama seperti kamu, sehingga aku lihat memang hubungan kalian pada awalnya memang baik-baik aja, penuh bahagia ya, penuh cinta intim, bahkan intimate ya. Berdua kalian itu hubungannya sudah begitu jauh gitu ya, bisa jadi sudah begitu jauh intimate-nya ya, bahagia, bisa kemana-mana berdua, kemana-mana celebration berdua, merayakan hidup Anda berdua, jalan-jalan ke traveling mungkin berdua. Dan ini benar-benar hubungan yang benar-benar kuat ya, hubungan yang kuat, emosional sekali, bahkan sampai menuju yang ke arah yang lebih intimate atau lebih dalam ya. Ada yang dari kalian mungkin merasakan seperti itu ya, hubungannya udah begitu dalam ya, tetapi ya memang aku melihat bisa jadi kalian, salah satu di antara kalian energinya adalah kalian ada yang ya melakukan itu ya, setelah melakukan itu ada yang ya mungkin memiliki keturunan dari hasil kalian itu ya, intimate kalian itu, dari energinya aku baca itu seperti itu. Hubungan mungkin masa lalu memiliki, dari hubungan masa lalu kalian memiliki janin yang ada di dalam badan kamu ya. Tapi entah kenapa kamu merasa kamu kesepian sendiri gitu ya, kesepian sendiri karena aku melihat kamu terlampau sedih sekali, seperti menanggung beban sendiri, seperti merasa kayak tidak ada yang menghargai kamu, menyupport kamu dengan hubungan kalian berdua yang penuh gairah ini ya. Tidak ada, kamu merasakan hidup sendirian, hidup kesepian gitu ya, menanggung semua kesedihan kamu ini sendiri gitu. Ada semacam hubungan yang tidak juga berjalan baik. Bisa jadi salah satu pihak atau dua belah pihak dari diri kalian yang merasakan kayak berat sebelah gitu setelah ya tadi hubungan intimate sampai memiliki janin, bisa jadi ya membuat kalian sepertinya seperti menanggung beban ini sendiri. Bisa jadi dari hubungan yang tadinya akrab, hubungan penuh cinta dan dalam sekali dengan pasangan kalian, belum jatuh cinta sampai membutakan, akhirnya memiliki keturunan dan merasakan kayak kesepian, ditinggalkan sendiri oleh pasangan kalian. Yang saya tarik energi seperti itu. Tapi di sini bisa jadi energinya adalah bisa jadi kamu atau dia yang tergoda oleh orang lain lagi, pasangan kamu atau dia yang tergoda, si dia yang tergoda lagi dengan orang lain, bermain api mungkin dengan menggunakan spelling atau menggunakan cara-cara tertentu yang membuat pasangan kamu tergoda dengan orang lain. Seperti itu ya Mbak atau Masnya ya, bro and sis, bisa jadi seperti itu, tergoda dan meninggalkan kamu sehingga membuat kamu sedih. Tadi yang hubungan bahagia membuat kamu pecah, jadinya terpuruk kamunya, merasa sepi, sendirian dan ditinggalkan. Ada orang ketiga yang menggoda si dia, karena demi apa? Bisa jadi karena aku lihat di sini demi prestis, materi dan sebagainya, dan lepas dari tanggung jawab karena masih mungkin anak-anak ya, pengen masih senang-senang juga. Di situ ada Nine Cups, belum dewasa. Oke, nasihatnya buat kamu yang memilih pile kedua adalah nasihat dari semestanya. You are already
doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. Tuh kan. Artinya adalah kamu harus tetap move on, melanjutkan kehidupan kamu meskipun kondisi kamu merasakan beban ini kamu tanggung sendiri. Mungkin kamu ditinggalkan si dia karena dia tergoda oleh orang lain ya, pasangan kamu tergoda demi prestis, mungkin bisa demi harta dan sebagainya. Karena yang jelas dia juga belum dewasa. Akhirnya kamu pundung sendiri, sedih ya, luar biasa, menanggung sendiri akibatnya. Dan kamu harus tetap menghadapi ini. Namanya berani itu, kamu harus berani ya menghadapi ini, untuk stop overthinking, untuk stop menangisi keadaan yang lebih dalam lagi. Menangis terus itu nggak baik ya. Menangis boleh, tetapi terus-terusan menangis juga jangan. Kamu harus berani menghadapi itu. Artinya ada perasaan takut untuk menghadapi ini sendiri, tetapi kamu berani melaluinya step by step. Step 1, step 2, step 3 dijalanin sama kamu, dihadapi sama kamu, seberat apapun kamu pikul masalah asmara kamu ini. Meskipun kamu sendirian, kamu mampu ya, karena ada tanggung jawab dalam hidup kamu dari perbuatan asmara itu. Jadi jalani saja, keep facing, hadapi dan move on, jalani ya. Namanya orang berani bukan berarti dia nggak takut, dia juga ada rasa takut dan sedih, tetapi dia harus hadapi tantangan ini. Itu nasihatnya, jalani aja, gak usah nengok lagi ke belakang dan overthinking, apalagi perasaan-perasaan yang bikin kamu takut dan khawatir. Yang kedua nasihatnya adalah dari batu healingnya adalah watermelon tourmaline. Watermelon tourmaline artinya stress reduction. Kamu harus mengurangi stres. Berani menghadapi ini juga mengurangi stres kamu. Jadi yang tadinya takut, khawatir, nggak bisa menghadapi hidup ini sendirian, akhirnya kalau kamu mampu ya kamu diminta untuk bersyukur ya. Mungkin juga dengan bantuan dari batu, kamu harus mencari batu ini juga. Dari batu ini diminta dari batu tourmaline untuk kamu mengurangi stress reduction dari tekanan-tekanan hidup ini ya. Kurangi tekanan hidup ini, jalani saja ya, jangan dipikirkan. Dan dengan bantuan batu tourmaline ini bisa mengurangi stres kamu ya, mengurangi stres kamu ya. Jadi jangan pernah takut untuk menjalani hidup apapun. Stress reduction, saatnya kamu mengurangi stres kamu, healing diri kamu dengan self healing, baik dengan meditasi, dengar lagu untuk self healing ya, seperti Ho'oponopono atau yang lain-lain, atau beli batu tourmaline untuk mengurangi stres kamu, beban hidup kamu. Nah sekarang saya ingin tahu apa sih perasaan dia sebenarnya sama kamu sekarang ini ya, perasaan dia sama kamu sekarang ini. Oke, ini karena sudah saya ambil jadi perlu saya kocok ya. Kayak kelebihan kartu, tapi nggak apa-apa lah ya. Perasaan dia ke kamu. Saya ambil yang pertama, playfulness. Sebenarnya dia masih mengingat-ingat masa-masa dengan kamu ya. Ya, bagaimana dulu kamu sama dia penuh canda tawa, ya bahagia bersama, keceriaan ini yang tidak bisa dia lupakan ya. Ya, energi positif yang tidak pernah terlupakan. Yang membuat dia juga semakin teringat sama kamu, bahwa dulu dia juga pernah benar-benar bahagia sama kamu. Ada rasa juga kangen ya, masih ada ingin hasrat untuk bermain sama kamu, ingin berbagi ketawa ceria. Bagi dia itu menghibur dan membuat dia bahagia bersama kamu, itu yang dia ingat. Oke, yang selanjutnya kartunya apa yang dia rasakan saat ini, adanya retret. Oh, dia pengen retret, dia ingin disconnect to the world, dia tidak ingin dekat lagi dulu dengan masalah urusan duniawi. Terlalu sibuk dengan urusan duniawi membuat dia stres juga. Ternyata dia menghindar dari kamu, jaga jarak dari kamu, tidak mau komunikasi lagi sama kamu karena dia pengen retret ya, ingin retret ya, ingin disconnect dengan kamu dan dunia itu kan bisa jadi kamu ya. Healing kayaknya, dia ingin healing dulu, ingin introspeksi dulu apa yang salah dari dia. Mungkin itu perasaannya sekarang tentang asmara yang mungkin lagi amburadulnya, lagi berantakan seperti ini ya. Mungkin dia sudah kegoda dengan orang lain dan bahkan melakukan intimate yang belum waktunya, seperti itu juga demi prestis, bisa jadi harta. Emang dia perlu retret, introspeksi apa yang menjadi
hambatan terbesar dalam hidup dia di dalam asmara ini juga. Mungkin ada rasa penyesalan juga ya. Tuh, this could be the one. Tuh, dia berpikir bahwa kamu mungkin adalah orang yang dia cari selama ini. Dari introspeksi dia ini, kamu mungkin adalah orang yang dicari dia selama ini. Mungkin kamu adalah belahan jiwa dia. Mungkin kamu adalah pasangan yang sejati buat dia. Karena dia tidak bisa lepaskan rasa kangen berat terhadap kamu. Ya, kamu adalah jiwanya, kamu adalah pasangan hidupnya yang benar-benar mendalam di dalam hidup dia. Tidak bisa, mungkin tidak bisa kalian hati sebenarnya di dalam diri dia yang paling dalam. Tapi ya mau bagaimana lagi, keadaannya lagi seperti ini, maka dia butuh retret. Deception, perasaan dia lagi apa? Ya dia selama ini memakai topeng sama kamu. Dia tidak jujur sama kamu. Kalau dia pernah ada juga rasa suka sama orang lain, bahkan kegoda, bermain api, dan seperti itu. Akhirnya dia juga ada rasa introspeksi, ada rasa malu dan menyesal. Hubungannya tidak sehat sama kamu, dia tidak apa adanya bercerita sebenarnya yang terjadi dalam hubungan asmara kalian. Dia nyesel juga selama ini dia tidak apa ada ya, tidak transparan menjadi diri dia sendiri. Dan terakhir, waduh sedih juga ya, heart to heart conversation, ingin bicara dari hati ke hati. Ini dalam banget perasaannya. Mungkin dia kepleset, masih belum dewasa, jadinya dia bermain api dengan orang lain demi materi, demi prestis, demi status mungkin ya, karena belum dewasa. Atau juga bisa jadi dia dikena bermain magic, bisa jadi gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak. Heart to heart conversation, nah, makanya dia sebenarnya ingin bicara dari hati ke hati. Dia hatinya masih sayang sama this could be the one. Kamu adalah orang yang pertama dan terakhir buat dia. Ya, orang pertama dan terakhir buat dia. Dia ingin bicara dari hati ke hati yang paling dalam. Dia ingin minta maaf mungkin. Dia pingin dia berbagi cerita sama kamu, pingin banget deh men-sharing segala masalah yang sebenarnya sama ini dia mungkin ingin bercerita bahwa dia sama ini pakai topeng sama kamu, tidak apa adanya sama kamu. Makanya dia ada rasa ingin mengutarakan, mungkin gak sekarang, tapi mungkin kelak dia akan datang kepada kamu ingin berbicara dari hati ke hati yang sebenar-benarnya. Oke, itu saja bagi memilih file nomor 2 Angelite. Semoga tercerahkan. Yang resonate terima kasih, yang belumnya tidak apa-apa, karena ini hanya general reading. Oke, kita lanjut ke file nomor 3. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarina Ginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Oke guys, balik lagi dengan saya Latifah Tarot Reader. Oke, sekarang ini saya sudah ada di kartu terakhir yaitu Topaz ya, yang memiliki file ketiga yaitu file Topaz. Monggo ya, kita mulai saja. Tapi sebelum saya bacakan, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, share dan like ke kawan-kawan kalian. Oke, kita mulai yang namanya Topaz, yang memiliki file Topaz. Sesuai dengan intuisi kalian, mulai saja ya, saya bacakan apa yang sebenarnya terjadi dalam masa percintaan kalian ya. Oke, saya ambil satu-satu, sebentar. 1 3 4 5. Oke, kartunya sudah saya shuffle sebelumnya, sudah saya kocok sebelumnya, dan sekarang sudah saya ambil kartunya satu persatu. 1 2 3 4 5. Apa yang terjadi hubungan kalian sebenarnya yang memilih file nomor 3? 1 2 3. Oke, 4 ya, 5. Nah, oke, sudah terlihat ya kartunya. Ada 3 heart ya, 3 sword di sini, kartu 3 sword, ada justice, ada 7 sword, ada hermit, and ada 10 10 wands ya, 10 tongkat. Oke, jelas sekali di sini kartunya bahwa kamu ini sebenarnya memang hubungan kalian memang pada dasarnya ingin bisa jalan bareng, ingin bisa jalan ya, apa selaras lah ibaratnya, ingin lempeng, ingin lancar hubungan masalah percintaan kalian, tidak ada hambatan. Tetapi hambatan itu ternyata besar sekali ya. Hambatan itu besar karena kenapa? Kamu butuh sebenarnya kejujuran dari pasangan kamu ya. Bisa jadi salah satu di antara kalian tidak ada yang mengerti tentang emosi kalian, tidak mengerti apa perasaan kalian atau apa yang kalian harapkan atau yang kalian dambakan, cita-citakan dalam hubungan kalian ini. Mungkin adanya unbalance, ketidakseimbangan, walaupun kepingin kalian ada keseimbangan di dalam hubungan kalian.
Makanya di sini aku lihat ada kartu three sword, saling apa ya? Ada sesuatu yang membuat kalian harus berpisah sejenak. Ada perasaan sakit di antara kalian berdua. Sakit hati, putus cinta atau broken heart karena masalah apa? Ya ketidaksesuaian, tidak selarasan atau unbalance di dalam hubungan. Karena kalian ada kartu justice. Dan kalian butuh itu untuk keseimbangan. Kenapa bisa itu terjadi? Kenapa hal ini harus terjadi terhadap kalian? Mungkin di antara kalian ada rasa distrust terhadap diri kalian dengan pasangan kalian. Ya, yang ada yang tadi saya bilang, karena ada ketidakseimbangan dan ketidakselarasan atau ketidakjujuran selama dalam hubungan kalian. Dan ketidakselarasan ini bisa jadi dari orang-orang dekat yang mungkin tidak suka dengan hubungan kalian, atau keluarga kalian masing-masing, atau sahabat kalian, atau teman kalian, atau lingkungan terdekat kalian yang tidak begitu menyetujui dengan hubungan asmara kalian berdua. Ada yang pro kontra atau kontroversial ya. Mungkin itu yang membuat kalian jadi merasakan seperti ini ya, ketidakjujuran. Mungkin ada yang ditutup-tutupi, ada perasaan emosi meledak-ledak gitu dari salah satu di antara kalian karena ketidakjujuran atau tidak keseimbangan di dalam hubungan asmara kalian ya. Ada perasaan negatif yang mendominan di dalam hubungan kalian sehingga harus merasakan sakit hati, amarah, mungkin sudah mendekati broken heart atau sudah broken heart dengan pasangan kalian. Tapi juga jangan juga jadi dendam. Mungkin ada salah satu di antara lingkungan kalian juga tidak setuju dengan hubungan kalian, mungkin terlalu mendengar nasihat dari orang dekat-dekatnya sehingga membuat hubungan kalian seperti ini, putus seperti sekarang, dan membuat kalian sekarang jaga jarak ya, membuat kalian berdiam-diaman untuk sejenak. Karena untuk sementara ini lebih baik kalian diam diri daripada kalian bertengkar ya, menyakiti hati kalian satu dengan yang lain ya. Kalian mungkin akan menjaga jarak, berdiam diri, mengambil waktu jeda sejenak supaya bisa melihat secara lengkap apa sih masalah yang harus saya hadapi ini dan solusinya apa. Dan di sini 10 wands, memang kalian berdua berjalannya seperti mengangkut buah-buahan sampai ke atas ya, until the peak ya, ke puncak. Nggak mudah hubungan kalian ini karena tujuan untuk sampai ke kemuliaan, ke kebahagiaan ya, kebahagiaan dan cinta itu memang lika-likunya luar biasa, tantangannya berat sekali buat kalian. Kalau kalian kuat, kalian bisa sampai ke arah lebih mapan, serius, yaitu ke pelaminan atau pernikahan ya, mendapat restu ibaratnya dari semesta dan dari keluarga kalian. Tapi kalau dilihat kalian tidak kuat ya mau ngapain lagi gitu ya, karena di sini perasaan kalian lagi goyah. Kalau kalian ingin tetap langgeng, silakan jalani terus, karena problema kalian pelik, hubungan kalian memang penuh tantangan dan hambatan. Dan kalau kalian bisa strong ya, atau strength ya, kalian akan sampai kepada tujuan kalian, harus dengan cara memperbaiki sikap kalian masing-masing ya. Jeda waktu sejenak tidak masalah, supaya kalian bisa introspeksi diri kalian masing-masing. Oke, nasihatnya dari sang semesta ini apa? Saya ambil kartunya. Di sini ada take a break, kan benar. Ada kartu the hermit sama take a break. Ya, it's time to going to treadmill. Saatnya kamu memanjakan diri kamu ya, memanjakan diri, merawat diri kamu, healing diri kamu. Take a break sejenak. Ambil waktu untuk me time. Ambil waktu sejenak atau jeda sejenak dalam beberapa saat supaya kamu bisa bernafas lega dan berpikir jernih terhadap hubungan kalian. Kalau kalian masih bisa menghadapi hidup sama-sama, ambillah tekad yang bulat untuk bisa sampai pelaminan misalnya secara serius. Ambil tekad dan kekuatan yang bulat. Take a break akan membuat energimu lebih jernih, membuat energimu lebih positif, membuat energimu jauh lebih strong daripada sebelumnya ya. Healing diri kamu. Yang kedua, nasihat healingnya buat kamu dari semesta, amethyst, revealing your true self. Dari your true self adalah dari kartu amethyst, satu batu amethyst. Bisa jadi kamu harus cari batu amethyst juga ya untuk menghealing diri kamu ya, seperti ini. Jadi kamu harus jujur pada diri kamu sendiri ya, jujur apa mau yang kamu mau atau apa kamu hendaki dari hubungan yang kamu jalani selama ini. Jujur satu dengan yang lain. Dari batu amethyst ini akan memperbaiki sakit-sakit hati yang mungkin telah kalian jalani. Adanya keselarasan atau keseimbangan lagi di dalam hubungan kalian.
Tuh kan, karena dengan menghealing dari perasaan-perasaan yang tadi ya, adanya ketidakbalancean, ketidakjujuran ini akan mengobati perasaan kamu ya, dan akan membawa pada masalah cinta yang lebih baik lagi ya. Yang penting di healing dulu. Yang suka meditasi ya silahkan, yang suka beribadah dengan agama lain juga silahkan, tapi kalau memang mau beli batu ametis monggo aja silahkan ya, itu juga membantu kalian. Oke, perasaan dia sekarang ini terhadap kamu adalah, oke ya, ini kartunya. Ini sudah saya shuffle, tinggal saya buka dulu satu-satu. Wow ya, ya yeah. Nah, tadi sudah kebuka ya, seharusnya kartu di paling ujung, maaf ya. Oke, saya buka saja. Pertama adalah chemistry. Perasaan dia sama kamu, walaupun dia sekarang ini mungkin juga ada chemistry dengan orang lain, lagi PDKT dengan orang lain, lagi bermesraan dengan orang lain. Tapi dia tidak bisa memungkiri bahwa dia juga masih ada rasa cinta, kangen sama kamu. Ibaratnya meskipun dia lagi ada masalah, ada orang yang lagi seneng sama dia juga seneng sama tuh perempuan, dia lagi PDKT atau laki ya. Tetapi dia juga nggak bisa pungkiri bahwa dia juga sayang sebenarnya sama kamu. Ya, sayang dan rindu sama kamu. Di sini ada unrequited love, perasaan dia ke kamu, tapi di sini juga ada perasaan di mana dia tidak cukup sekedar chemistry, cinta, sekedar tertarik untuk membuat hubungan ini langgeng. Karena bagi dia begitu peliknya hubungan kalian sehingga melibatkan orang-orang ketiga, yaitu orang luar, eksternal. Bahkan kalian tidak mempunyai keseimbangan lagi, tidak ada keselarasan dalam atau harmoni dalam hubungan cinta, sehingga terjadilah masalah besar di dalam hubungan percintaan kalian ya, karena mungkin dari salah satu pihak bagi kamu tidak cukup sekedar chemistry atau sekedar menarik perhatian itu membuat hubungan langgeng. Mungkin ada hal-hal lain atau faktor lain yang membuat harus kuat hubungan kalian ya, atau ada persetujuan dari keluarga yang mungkin bisa pro kontra, atau bisa jadi dari diri kalian sendiri. You deserve love, you are lovable. Jadi dia perasaannya ke kamu ya, kamu pantaslah juga mendapatkan orang baik yang lebih baik dari dia, yang pantas terhadap kamu, yang bisa mendampingi kamu. Bagi dia seperti itu perasaannya dia kepada kamu. Kamu pantas, kamu berhak dicintai, kamu berhak disayangi. Janganlah kalau terlalu menunggu berharap dia, mungkin agak sedikit gimana ya, sama dia sendiri juga masih labil gitu, belum dewasa juga. Jadi kamu pantaslah memiliki orang yang kamu sayangi, yang benar-benar sayang dan tulus pada kamu. Terus di sini ada passion. Allow your heart and small thing with passion. Tadi dia sebenarnya mungkin ada hasrat juga, ada hasrat yang tertunda yang selama ini tidak terlepaskan oleh dia, yang tidak bisa diekspresikan. Ada cinta, ada kerinduan, ada asmara membara mungkin masih di getaran dia, walaupun dia sudah ada orang yang lagi PDKT juga sama dia, tetapi dia bisa pungkiri kalau dia juga masih ada hasrat sama kamu. Wow, hubungan yang penuh gairah lah ya. Tapi bisa juga energinya di sini karena ada kartu deserve love. Kamu diminta juga bagi dia, carilah orang yang bisa memuaskan hasrat atau memuaskan perasaan cintamu, memenuhi cinta kamu, mengisi hati kamu, sehingga kamu merasa damai dan bahagia bersama orang tersebut. Oke, itu saja ya guys nasihatnya dari saya. Oh ya, ada satu lagi pesan-pesan apa yang mesti kalian lakukan di saat-saat sekarang atau present day, hari sekarang ini, agar supaya hidup kalian lebih bermakna. Pesan buat kalian untuk present day, untuk hari ini yang mesti kamu harus lakukan agar bisa fokus kepada hal positif yang kamu lakukan daripada memikirkan masalah yang masih membelenggu kalian, masalah asmara kalian ini adalah untuk yang memilih kartu atau pile pertama rose card ya. Di sini ada kartu environmentalist ya. Environmentalist mungkin kamu adalah seperti layaknya malaikat bumi ya, kamu mungkin bakat ya untuk mengasuh menjadi ibu pengasuh buat alam, buat binatang atau hewan sekitar kamu ya.
dan bahkan bisa jadi kamu bisa blended dengan alam. Mungkin kamu akan menggeluti lagi hobi-hobi kamu, kenapa tidak dicoba lagi. Kalau kamu suka pada binatang, kenapa tidak kamu nurture kepada binatang tersebut, merawat, ya, mengasuhnya seperti kamu merawat mengasuh diri kamu sendiri atau seperti keluarga kamu sendiri, ya. Dan bagi yang suka tumbuh-tumbuhan atau pepohonan, ya, atau jenis-jenis semacam itu, ya, dengan kehijauan alam, kenapa tidak kamu pergi ke tempat alam yang hijau, yang penuh tumbuh-tumbuhan indah dan alam yang menyenangkan untuk meningkatkan vibrasi positif kamu. Mau menanam pun juga nggak masalah, menanam tumbuh-tumbuhan yang hijau-hijauan, sayur-sayuran atau buah-buahan ataupun bunga-bunga hias, kenapa tidak, ya, supaya mengisi hari-hari kamu ini lebih bermakna untuk melewati semua masalah berat dalam asmara kamu. Oke, lanjut untuk yang memilih kartu pile nomor 2 Angel Light ini nasihatnya apa? Oke, kita buka. Infinite abundance, ya. Kalau kamu merasa kamu kesepian, buatlah suatu hal baru dalam hidup kamu, ya. Sudahi dan isi hatimu dengan perasaan-perasaan berkelimpahan terhadap rasa sayang, rasa cinta, dan welas asih kepada dirimu. Cinta dulu berbalas cinta, sayang berbalas sayang. Pada saat kamu mengisi diri kamu dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka akan berbalas dari sang semesta cinta dan kasih sayang pula, entah itu datangnya dari keluarga, dari sahabat, dari teman-teman dan sebagainya. Rasailah keberlimpahan, bersyukurlah selalu, meskipun berat, meskipun tantangan banyak dalam hubungan asmara kalian, kenapa tidak isilah hati jiwa kalian dengan penuh cinta, kasih sayang, dan welas asih, ya. Kalau itu sudah terjadi, maka akan ada abundance lainnya atau keberlimpahan lain yang akan datang. Mudah-mudahan rezeki juga akan datang kepada kamu. Oke, yang memilih kartu topaz pile nomor 3, ya, topaz kartu ini, ya. Apa yang mesti kamu lakukan, ya? Apa yang mesti kamu lakukan pada saat-saat sekarang ini untuk mengisi waktu-waktu kamu? Di sini ada energy healing tadi, ya, yang merasa berat, ya, karena ada pro kontra dalam hidup asmara kalian. Healing lah, ya. Your natural energy healing abilities are important for your life purpose. Jadi belajar healing lah kepada orang yang kompeten, misalnya ahli terapis, ya, healer, spiritualis ataupun psikologis, ya, orang-orang yang memang berada di bidang healing. Belajarlah kepada mereka atau belajar dari YouTube juga, bukan sekarang banyak, ya, teknik-teknik belajar healing untuk self healing dari YouTube juga. Itu juga jelas kok, cukup jelas kalau kamu memang belum bisa ngikutin secara online learning. Tapi sekarang kan online learning juga banyak yang free. Tapi kalau menurut aku sih belajar aja online learning supaya kamu bisa merasakan energy healing yang sebenarnya, ya. Kamu harus belajar energi dan healinglah diri kamu selagi kamu bisa untuk mengobati luka-luka batin kamu. Oke, itu aja dari saya. Semoga tercerahkan. 1, 2, 3 yang cocok mungkin energinya ada di pile 1 atau di 3-nya saja atau di 2-nya saja. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Syakarin Yaginta, share dan like ke kawan-kawan kalian. Ya, karena ini general reading, jadikan ini fun reading buat kalian. Itu saja, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera.